وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Yang kami hormati Bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, tema yang tadi disampaikan oleh Mas Yudi, mari kita renungi bersama-sama bahwa dulu Indonesia itu dijajah, kemudian merdeka. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kemerdekaan itu tidak boleh berhenti mestinya, tetapi harus berkelanjutan kepada keberhasilan cita-cita kemerdekaan. Ketika kita mau merdeka, itu ada upaya-upaya untuk bagaimana mewujudkan kemerdekaan itu. Antara lain, ya, dengan menguatkan paham Ahlussunnah wal Jamaah, karena paham Ahlussunnah wal Jamaah akan bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan. Sementara merdeka itu akan bisa diperoleh ketika menguatkan persatuan dan kesatuan itu terwujud. Sebab sekuat apa Pangeran Diponegoro, jaringannya itu sudah luas, ya. Tetapi belum terasa persatuan dan kesatuannya secara organisir, secara organisatoris, secara terorganisir belum terasa. Maka sehebat Diponegoro bisa ditipu oleh Belanda. Ini Bapak dan saudara sekalian, kemudian Diponegoro ditangkap dan kemudian dibunuh. Banyak lagi yang lain-lainnya. Ya. Tetapi kemudian setelah terjadi persatuan dan kesatuan dan gerakan-gerakan perlawanan terhadap Belanda, terhadap penjajah, itu dipesankan. Dan mereka bersemangat untuk bertempur melawan Belanda, walaupun kalkulasinya ya sama sekali tidak melakukan kalkulasi untuk bagaimana bisa berhadapan dengan Belanda. Tetapi karena dengan semangat, sayangnya tidak ada persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian para pemikir Nahdlatul Ulama itu melakukan upaya persiapan dengan membuat kader-kadernya terlebih dahulu yang tadi saya sebutkan sebagai Nahdlatul Wathon. Itu tempat pengkaderannya. Itu kader pemimpin-pemimpin yang nanti akan menjadi pemimpin Jamiah Nahdlatul Ulama. Belum Nahdlatul Ulama namanya, entah apa nanti yang akan dijadikan nama yang kemudian dan akhirnya Nahdlatul Ulama. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, jelas dalam buku yang ditulis langsung oleh abah saya, dikasih oleh Dewa Hasbullah, saat penasehan saya ikut serta. Prof. Buset itu telah menelaah secara teliti tentang buku itu
mendirikannya Nahdlatul Ulama itu untuk dua hal: penguatan paham Ahlussunnah wal Jamaah, karena kemudian nanti akan bisa membuat persatuan dan kesatuan, dan kemudian Indonesia merdeka. Tentu pelatihan untuk itu ya menggembleng Hizbullah dan Sabilillah, melakukan pelatihan dan seterusnya. Karena yang menjadi targetnya adalah Indonesia merdeka. Maka saya melatih Hizbullah di Cibarusah itu 500 orang ya. Nah sekarang Indonesia sudah merdeka dan sudah bisa dipertahankan sampai saat ini. Tetapi kemerdekaan itu tidak berhenti sampai merdeka. Yang oleh karenanya kemudian kemerdekaan itu mengamanatkan kewujudan kemerdekaan, yaitu Indonesia yang maju, adil dan makmur, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, di dalam buku itu dijelaskan setelah upaya ini yang kemudian terlahirlah Nahdlatul Ulama. Belanda sangat gentar sekali, cemas sekali, merdeka pasti terjadi. Ini terungkap di dalam buku itu, terungkap. Kenapa terjadi? Karena perlawanan yang separuh sporadis, yang sendiri-sendiri, itu sudah membuat sulitnya Belanda. Apalagi sekarang ada kesatuannya, dan kemudian akhirnya merdeka. Nah, sekarang Bapak dan saudara-saudara sekalian, merdeka kita, mohon maaf, kalimat yang ekstrim, seolah tidak ada artinya. Untung sekarang presidennya Pak Prabowo. Ya, saya dulu mempelajari banyak tentang Pak Prabowo, dan saya juga bertanya-tanya apa betul Gus Dur itu mengatakan Prabowo itu adalah orang yang paling tulus untuk Indonesia. Tetapi realisasi konkret setelah beliau 1 tahun memimpin itu kelihatan nyata. Begitu terusnya untuk mewujudkan kesejahteraan. Oleh karena itu pada saat ini diulang presiden yang tepat. Kenapa kita mengatakan tepat? Sinergis dengan kronologisnya setelah Indonesia merdeka terwujud cita-cita kemerdekaan. Yang mengupayakan dan yang menjadi titik awal bahwa Indonesia mesti merdeka itu adalah pesantren, menyatunya pesantren. Nah, dalam keyakinan saya, keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan ketika menyatunya orientasi ini di pesantren-pesantren. Ini kepada saudara-saudara sekalian. Terus apa yang diupayakannya? Kalau tadi latihan-latihan ketentaraan, latihan-latihan bagaimana berperang dengan melatih Hizbullah dan seterusnya,
memasukkan orang-orangnya ke tentara dan seterusnya, seperti Yai Muhammad Yusuf Hasim, Gus Holih dan seterusnya. Ini sejarah yang sudah dibukukan. Yai Yusuf Hasim di usianya yang 12 tahun, sudah jadi bukunya dan sudah masuk ke dalam daftar bahwa dia menunggu giliran akan menjadi pahlawan nasional. Kita yang mengupayakan, kita yang menyusun buku ini. Sudah MS beliau di sebelah saya, Prof. Agus, yang beliau ini adalah anggota Dewan Gelar, termasuk Jenderal Jamali Saniago, itu juga anggota Dewan Gelar. Sudah menunggu giliran. Ya, karena yang 38 yang tadinya 48 sekarang tinggal 38, mulai yang 10 sudah. Ini sudah tinggal menunggu waktu aja untuk menjadi pahlawan nasional, termasuk Kiai Abbas dan kita yang menyusun. Kita mengambil perannya NU mestinya, karena itu kan mestinya tanggung jawabnya NU. Tetapi kita yang menyusun kepada saudara-saudara. Nah, kalau dulu melatih bagaimana bertempur dan lain sebagainya, sekarang tidak dengan cara yang seperti itu, tetapi dengan cara melahirkan pilar-pilar yang dibutuhkan untuk Indonesia maju, hadir dan makmur, mampu mewujudkan keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaannya, yaitu keadilan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tak boleh ada orang miskin, maksudnya begitu. Karena seluruh bangsa Indonesia ini berhak mendapatkan kekayaan bumi Indonesia yang tidak merata itu. Bapak dan saudara-saudara sekalian, siapa yang memiliki Indonesia sekarang ini? 52 keluarga. Bukan 52 orang, 52 keluarga. Keluarga apa? Keluarga itu hampir semuanya WNI keturunan. Tidak ikut dalam proses mewujudkan kemerdekaan dan ikut. Dulu yang memerdekakan pesantren, maka sekarang yang harus mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan adalah pesantren. Yang lain tidak bisa. Mengandalkan SMA negeri, bahkan SMA swasta tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Bapak dan saudara-saudara sekalian, motivasi untuk ke sana itu tidak pernah terberikan. Bagaimana mungkin? Motivasi untuk itu tidak pernah terberikan. Apa ada motivasi di SMA negeri? Padahal ini kan jajarannya kan SMA negeri. Bahkan termasuk mohon maaf madrasah aliyah negeri. Tidak ada kering motivasi. Tanpa motivasi susah, tidak bisa. Nah, Nahdlatul Wathon yang kemudian melahirkan Nahdlatul Ulama yang kemudian bisa mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan, yang kemudian bisa mewujudkan kemerdekaan, itu dimotivasi. Dalam setiap pembelajarannya dimotivasi. Setiap mau memulai pembelajaran di Nahdlatul Wathon itu dimotivasi dengan lagu Yahlal Wathon, Yahlal Wathon, Yahlal Wathon, Hubbul Wathon minal iman. Wahai penduduk tanah air, wahai penduduk tanah air,
cinta tanah air merupakan bagian daripada iman. Hubbul watan ya ahlal watan wala takun ahlal ilmi. Cintailah tanah air, wahai penduduk tanah air, dan jangan kamu berkhianat terhadap tanah air. Berikutnya dimotivasi lagi, innal kamala bil amal walisa dzalik bil aqwal. Sesungguhnya keberhasilan itu dengan kiprah, bukan dengan kata-kata. Belanda tadi ya, yang oleh karenanya kemudian bahasa Arab, tapi kemudian di dalam dijabarkan apa maksudnya. I'mal, oleh karenanya i'mal kanar ma fil amal wala takun mahdhal qawl. Berbuat, dengan berbuat kamu akan bisa memperoleh apa yang dicita-citakan. Indonesia merdeka. Wala takun mahdhal qawl, dan jangan kamu melulu hanya bicara. Oleh karena itu mari kita bergerak. Kenapa sih kalau tidak untuk itu? Masa diam kita dijajah? Walaupun makhluk, masa kita diam? I'mal kanar mafil amal, walaupun makhluk, berbuatlah. Maka apa yang jadi cita-cita Indonesia merdeka akan diperoleh. Dan jangan hanya berbicara, berkiprah. Dunia umumalil maqar wa innama ilil maqar. Untuk apa kalau kemudian kita tidak isytahiman atau musyaidan? Duniamu bukan untuk tempat selamanya, tetapi untuk sebagai lewatan saja. Maka mulialah dalam hidup di dunia ini. Amin. Ini Bapak dan Ibu sekalian, dunia umumahil maqar wa innama hilil mawar. I'mal bimal maula amar wala takun baqaruz zimar. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu, ya, jadilah orang merdeka saat itu. Dan jangan kamu seperti baqaruz zimar, sapi yang digunakan untuk menggarap sawah. Dan ada yang ini ada yang mengendalikannya di belakangnya itu, ya, yang meluku. Bagaimana sapi yang untuk menggarap sawah yang di belakangnya ada yang mengendalikannya? Lam ta'lamu man dawwar. Tidak tahu. Sapi tidak berpikir bahwa di belakang itu ada yang apa itu namanya, ada yang mengendalikannya. Kalau kita dijajah diam, apalagi mau. Sudah enak, ikut Belanda enak. Tidak ngerti bahwa Belanda itu siapa. Langkah alam mandawar, langkah akilu ma'akhirnya. Disuruhnya kerja VOC dan seterusnya, kerja rodi, disuruhnya kerja rodi dan lain sebagainya. Mereka tidak mengerti dengan apa yang diperbuat oleh mereka. Itulah makorizma. Aina tiha ma sayyaru kaifan tiha ma sayyaru. Kemana mereka berjalan, kemana mereka melangkah. Sapi penggarap sawah itu tidak tahu. Ya, pokoknya berjalan. Nah, apakah kita akan menjadi manusia semacam itu? Harus merdeka. Langkah itu ma'udiyah. Ainan tiama sayyaru kaifan tiama sayyaru. Bagaimana akhir daripada apa yang dilakukan oleh sapi itu? Mereka tidak tahu. Amhum fihi saqukum ilal madabi ila mahkum. Mereka tidak tahu kalau mereka yang ada di belakangnya yang mengendalikan kamu itu menggiring kamu ke tempat penyembelihan, dan kemudian kamu di sana akan sebelum tidak ibaratkan begitu. Itulah bangsa terjajah.
lam ta'lamu ainun tiha ma sajaru kaifan tiha kaifan lam ainun tiha ma saya kaifan tiha ma sajad amu bisa kumbilan madabi kita ami takukum ukbakum am yujikum a'bakum. Apakah mereka itu akan akhirnya memberikan kemerdekaan atau selamanya kita akan diperbudak? Tidak tahu. Namanya bapak Zima. Kemudian bersemangati akhirnya. Oleh karena itu kita yang tinggi merdekakan Indonesia, tapi dengan berbuat. Ya dalam ukuli salimah wa dalam qulubil azimah kunu bihim aliyah wa la takunu kasalimah. Wahai pemuda-pemuda yang cerdas-cerdas, orang yang berlatih itu, yang dididik itu dengan betul wakil itu, anak-anak muda pilihan, gus-gus, putra-putranya kiai. Tapi Gus yang dulu bukan Gus yang sekarang. Gus yang sekarang itu Masya Allah cari kesempatan untuk cari keuntungan. Masya Allah. Ya sudahlah. Jangan terus. Tapi dulu mereka membubuk anak-anak muda. Ya halal ulis salimah. Wahai pemuda-pemuda yang memiliki kecerdasan, wahai qulubil azimah, dan wahai pemuda-pemuda yang bercita-cita tinggi, kunu bihim aliyah, bercita-cita kamu dengan cita-cita yang tinggi, wala takun kasalimah, dan jangan seperti Salimah. Salimah itu sapi yang telah melahirkan 10 kali, kemudian oleh pemiliknya dilepas begitu saja kalau sudah tidak akan lagi ada artinya apa dan saudara-saudara. Nah, hari ini tujuan kemerdekaan mewujudkan cita-cita luhurnya lepas, tapi untung ada Prabowo. Untungnya sinergis dengan kita. Nilai untungnya itu sinergis dengan kita, dengan seluruh rakyat Indonesia yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang miskin-miskin. Nah, untuk itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, Gus Dur memprediksikan dialah orang yang paling tulus dengan Indonesia. Amin. Nah, dalam kesempatan yang semacam ini, kalau ada gerakan yang dilakukan oleh pesantren, yaitu melakukan transformasi orientasi Indonesia maju, adil dan makmur, Bapak dan saudara-saudara sekalian, senang sekali. Insya Allah Pak Jamali akan melaporkan semuanya bahwa yang bertemu di dalam Rakernas CKSN saat ini dan bersama-sama dengan Perburuh saat ini terlaporkan ke sana. Walaupun bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah menyemangati penjenengan semua untuk berbuat. Ini Bapak dan saudara-saudara. Jadi bagaimana cara pencapaiannya? Melahirkan pilar-pilar yang dibutuhkan oleh terwujudnya Indonesia yang maju, adil dan makmur. Upaya Prabowo kita doakan. Tetapi kita persiapkan dan itu terus kita dialogkan. Hari ini kita mengundang Pak Jamali. Yang akan datang kita akan mendatangkan Menhan. Ya, nanti kita akan berbicara begitu lagi. Saya melihat, saya tahu Menhan juga pemikirannya sama. Beliau jenderal yang santri. Pak Safri Samsudin itu kalau sudah dulu kalau sudah Al-Ashrul Awakhir di bulan Ramadan itu beliau berada di Mekah. Ya, misalnya Lailatul Qadar di Mekah.
Sabtu Samudin dari Sulawesi beliau. Nah, mereka akan senang sekali mendengar kita. Terjajah kembali kita ini. Sudah merdeka terjajah kembali dalam bentuk penjajahan yang lain. Siapa yang 52 orang itu yang menjajah Indonesia? Nah itu Bapak dan Saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu mari kita lahirkan pilar-pilar untuk terwujudnya Indonesia yang mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Pilar-pilar itu apa? Kita punya teorinya, dan ini hadis Nabi teorinya ini. Iwamud dunya bi arba'ati asya. Ini hadis Nabi. Tegaknya negara, tegaknya dunia itu dengan 4 hal. Awwaluha bi'ilmil ulama. Yang nomor 1 dari 4 itu adalah ilmunya para ulama. Ilmu, oleh karena itu kita harus melahirkan para ulama, ilmuwan-ilmuwan besar yang bisa menerangi masyarakatnya, yang bisa menjadi referensi untuk para birokratnya. Siapa sih ulama itu? Ulama itu orang yang berilmu, berkomitmen dengan ilmunya, dan melaksanakan keilmuannya. Sebab ilmu itu mesti benar. Itu Bapak dan Saudara. Oleh karena itu kita lahirkan ilmuwan besar, ulama-ulama besar di pesantren-pesantren kita. Apa bisa? Bisa nanti. Bagaimana cara untuk bisa nanti saya sampaikan. Nomor 2, Bobi adil umar. Negara itu akan menjadi negara yang adil dan makmur apabila ditopang oleh birokratnya yang adil. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kita lahirkan pesantren kita. Bagaimana calon-calon birokrat yang adil, tetapi motivasi dan pemahaman yang ditanamkan terlebih dahulu kepada mereka. Pasarisu wa bisaqawati dunia, dan dengan romannya para konglomerat. Bentuknya seperti apa ya? Mereka pemilik pabrik yang berorientasikan bahwa buruh-buruh pabrik itu diberikan keberdayaan untuk berdaya mewujudkan kesejahteraan dirinya. Konglomerat sekarang yang tadi saya katakan WNI tapi keturunan itu mereka merancang buruh itu selamanya untuk menjadi buruh. Buruhnya mereka, anak-anaknya buruh harus jadi buruh lagi. Buruhnya anak-anak konglomerat dirancang demikian. Bangsa Indonesia yang merdeka itu untuk jadi buruh selama-lamanya. Dan 52 orang keluarga yang WNI turunan asing itu mintanya yang jadi konglomerat seterusnya. Dijajah kita lebih tragis ke penjajahannya. Kita tidak bisa membendung Alfamart, juga tidak bisa, Indomaret tidak bisa. Sekarang saya sudah mulai mengatakan kepada anak saya, apa jadi bupati kalau tidak bisa menghentikan Indomaret, Alfamart. Nah kalau bupati-bupatinya nanti dan pesantren yang orientasinya begitu, tidak, keadilan sosial untuk seluruh masyarakat, untuk seluruh rakyat Indonesia harus terwujud. Ini Bapak dan Saudara sekalian. Yang nomor 4,
situasinya harus kondusif. Wabidu'ahil fukoro itu harus mendapatkan perhatian, jangan menjelit dan menjelit setiap hari, tidak mendapatkan perhatian. Tidak boleh ada di negara merdeka yang buminya kaya raya, tidak boleh ada orang melarat. Cita-citanya zero from poverty, nol dari kemiskinan. Mana upaya itu? Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian. Ya sudah ada upaya pemerintah, sudah ada, tetapi karena tidak dibarengi dengan konglomeratnya yang loman, ya, bahkan mohon maaf, mereka merampok kekayaan Indonesia dengan seenaknya sendiri. Selamatkan, Pak. Selamatkan. Lanjutkan cita-cita kemerdekaan itu. Lanjutkan merdeka itu dengan mewujudkan keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Caranya melalui tadi. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Mengandalkan SMA negeri, tidak bisa. MA negeri, man, tidak bisa. Tidak ada motivasi. Nah, oleh karena itu di pesantren juga harus pakai motivasi. Saya ingin contohkan. Ya. Di amanah rumah memberi motivasi. Terinspirasi Nahdlatul Ulama dengan lagu tadi. Lagu tadi ya sama-sama begitu masih tetap ya, tapi diterjemahkan kemudian di dalam kelasnya. Begini loh maksudnya ini. Dalam itu begini. Kunu bihim mahalia wa takunu kasaib. Kalau kamu tidak mempunyai cita-cita yang tinggi, binatang. Saya Pak mendirikan pesantren hanya dengan cita-cita, tidak punya uang 1 rupiah pun, hanya dengan cita-cita, tapi bisa. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nanti kita lihat besok kita ke mana, ke Pasir, kita lihat dari nol saya tidak punya apa-apa, hanya dengan cita-cita. Di Bapak dan Saudara sekalian doakan, saya akan berikan fakultas kedokteran, saya akan berikan rumah sakit. Tidak punya uang saya, tidak punya uang, tetapi dengan cita-cita saya. Ya, saya berharap mudah-mudahan umur saya 100 tahun. Amin. Saya Ahmad Mabruk ini tahu mendoakan saya semoga usia saya fauqal mi'ah. Karena ada ya Abu Syuja Ahmad Ibnu Husaini Ibnu Ahmad Al-Asfahani, itu usianya 150 tahun, telinganya masih terang, meripatnya terang, kecerdasannya masih terang, 150 tahun. Maka saya mohon maaf kalau berbicara tentang usia saya yang sudah senja ini, ya kadang-kadang apa yang bisa mewujudkan keberhasilan itu, melihat kenyataan bahwa Indonesia ini benar-benar berkelanjutan merdekanya menjadi keberhasilan cita-cita luhur. Allah bisa. Tapi kalau umur 90 tahun aja bisa 2045 misalnya, 2045 kan tinggal 200 tahun, amin. Ini bapaknya di Jadi Bapak dan saudara-saudara sekalian, kenapa harus kita bukan SMA negeri, bukan kan awalnya kan di SMA, SMP, SMA, Sanawiyah, bukan itu.
ya SMA, SMP yang ada di pesantren, MTS dan MA yang ada di pesantren, ya yang dikelola dengan benar dengan sebuah cita-cita yang mereka dimotivasi. Nahdlatul Watan dengan motivasi tadi. Amanatul Ummah, saya bacakan ya, motivasinya setiap pengajian saya baca. Kalian bisa mendengarkan atau mengakses dari YouTube UAC TV itu setiap jam biasa habis sholat subuh. Mengawali sekolah ada apel pagi dulu di sana. Itu dibaca. Apel paginya itu terdiri dari setengah jam, 10 menit untuk istighosa, ya 10 menit untuk olahraga, senam olahraganya, senam biasa aja. Kemudian 10 menit untuk istighosa, 10 menit memotivasi cukup dengan membacakan ikrar tadi. Saya bacakan salah satu bentuknya dan rekam, direkam yang nanti dijadikan referensi, dijadikan bahan pertimbangan untuk bagaimana disesuaikan dengan sekolah-sekolah pendidikan. Kenapa ini saya ungkapkan? Berhasil jauh meninggalkan SMA Negeri, jauh meninggalkan SMA Negeri. Di Mojokerto itu ada 20 SMA Negeri, digabungkan menjadi satu. Dari 20 itu dibandingkan dengan Amanatul Ummah 1, itu masih lebih baik Amanatul Ummah 1. Kalau kedokteran sebagai tolak ukur, 20 SMA Negeri yang ada di Kabupaten Mojokerto tidak ada separuhnya dibandingkan dengan Amanatul Ummah 1. Tidak kepingin dikeprokin, tapi ini kepingin menjadi motivasi panjenengan. Prosesnya seperti tadi, meniru Nahdlatul Watan yang kemudian bisa mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Jadi apa motivasinya? Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Visi lembaga pendidikan unggulan Amanatul Ummah untuk mewujudkan manusia yang unggul, untuk beriman, bertakwa dan berakhlak mulia guna kemuliaan dan kejayaan Islam dan kaum muslimin, kemuliaan dan kejayaan seluruh bangsa Indonesia, dan untuk keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan, utamanya di negara Republik Indonesia. Misi lembaga pendidikan unggulan Amanatul Ummah melaksanakan sistem yang berlaku di lembaga pendidikan unggulan Amanatul Ummah secara ketat dan bertanggung jawab. Ketat dalam pelaksanaan, bertanggung jawab atas keberhasilan. Nah ini nanti panjenengan bisa bertanya sistemnya seperti apa. Setelah itu dilanjutkan tujuan peruntukan lulusan lembaga pendidikan unggulan Amanatul Ummah. 1. Untuk menjadi ulama-ulama besar dan ilmuwan-ilmuwan besar yang akan bisa menerangi dunia dan utamanya Indonesia. 2. Untuk menjadi para pemimpin bangsa dan negara Indonesia serta para pemimpin dunia yang akan senantiasa mengupayakan terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan, utamanya di negara Republik Indonesia. 3. Untuk menjadi para konglomerat besar yang akan memberikan kontribusi maksimal terhadap terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Prihatin banget keberadaan bangsa Indonesia, percuma merdeka. Untung sekarang sedang ada upaya keras yang dilakukan oleh Pak Prabowo sinergis dengan kita. 4. Orang miskin tidak boleh diproduksi.
Tapi orang miskin harus diganti dengan para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab. Keempat, untuk menjadi para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab. Kepingin jadi dokter yang berkualitas dan bertanggung jawab. Kepingin menjadi insinyur, itu profesional namanya. Nah, kenapa bahwa bidu'ain fuqara, dan dengan doain orang-orang fakir. Fakir tidak boleh diproduksi. Kadal faqru ayyakuna kufran. Tapi diganti dengan ini, diganti dengan para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab. Karena dengan demikian kebutuhan wali santri akan tercover. Kebutuhan santri kepingin menjadi apa akan tercover dengan memasukkan para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab. Kalimat itu diakhiri dengan, karena di awalnya saya ngomong begitu itu diolok-olokan oleh orang-orang Petra itu ngolok-ngolokan kalau saya ngomong begitu. Amin. Kepala desanya di Aceh mengatakan pun kembali penjai mau nyatanya kayak meh. Lamburnya Madrasah Bertaraf Internasional itu sama dengan lamburnya ranting NU. Ranting NU dulu, sekarang harusnya diperbaiki. Diakhiri dengan innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafa. Sesungguhnya Allah itu mencintai mereka yang luhur urusan-urusannya, tinggi cita-citanya, dan Allah tidak senang dengan mereka yang rendah urusan-urusannya, rendah cita-citanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pak, mohon maaf, saya ya bukan Muhammadiyah, saya ini bukan. Mengapa saya mendiri Nahdlatul Ulama? Saya lanjutkan dengan kalimat rokok bukan hanya sekedar pintu masuk ke dalam narkoba, tetapi rokok itu sendiri sudah berupa narkoba. Rusak kalau misalnya saya anaknya merokok, nggak besar nanti di kelas. Dulu memang makruh rokok itu karena bahan bakunya ya tembakau dengan cengkeh. Sekarang bukan itu, Pak. Pemilik rokok jarum ditanyain, sampean merokok enggak? Sampean kepingin merokok enggak? Karena apa? Tahu komposisinya, bukan cuma tembakau dengan cengkeh. Memang dulu makruh. Nah, saya sudah. Rokok adalah peluru panas, tajam dan ganas yang dilesatkan oleh tadinya sekarang ganti. Tadinya yang dilesatkan oleh para pengkhianat bangsa agar bangsa Indonesia kotor, bodoh, melarat, sakit-sakitan, mati mengenaskan. Sekarang diganti, diperhalus. Rokok adalah peluru panas, tajam dan ganas yang dilesatkan agar bangsa Indonesia, pengkhianat bangsanya enggak, agar bangsa Indonesia kotor, bodoh, melarat, sakit-sakitan, mati mengenaskan. Sekjen Perbumu yang tampil prima sekali kemana-mana kalau berkomunikasi, bi'izzatin nafsi, meninggal gara-gara merokok. Tidak ketahuan kapan meninggalnya, segar bukan, merokok habis merosot meninggal. Sedih saya meninggalkan beberapa putra yang kemudian akhirnya Mas Yudin dilanjutkan, diindahkan semula di sekolah yang mana di rumah, dan kemudian dilanjutkan sekolahnya. Dan teman saya kalau tadi mati mengenaskan betul meninggalnya Pak Sani.
ada rektor IAIN namanya Marsekan Patawi sedang menunggu giliran ketemu Menteri Agama. Dia merokok. Saat merokok langsung jatuh dan langsung stroke. Ini Bapak dan saudara-saudara, banyak orang yang sakit-sakitan gara-gara merokok. Jangan tidak jadi korban. Lawan pemilik rokoknya, pemilik jagung mengatakan demikian. Kan dibodohi oleh mereka WNI keturunan. Ini Bapak dan Ibu saya. Mari berlanjut kemerdekaan dengan keberhasilan cita-cita kemerdekaan. Nah, mohon maaf, terakhir jajan di luar terjebak narkoba. Kalimatnya jajan di luar, filter rokok mengandung darah babi. Filter rokok mengandung darah babi. Nah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kalau saya mengatakan rokok bukan hanya sekedar pintu masuk ke dalam narkoba, tapi rokok itu sendiri sudah berupa narkoba. Coba bayangkan, di setiap bungkus rokok tertulis merokok membunuhmu. Panjangan baca, panjangan lihat, beli sekarang, gambaran ada tulisan, ada merokok membunuh, merokok. Ini mestinya dengan kalimat itu orang tidak akan merokok. Tetapi kenapa katanya pemilik pabrik rokok lebih kejam dari itu pun peringatannya saya tuliskan, tapi tetap orang akan merokok. Kenapa? Saya tahu caranya, kata mereka. Komposisinya yang dirahasiakan oleh mereka. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian, jangan jadi korban kita. Filter rokok mengandung darah babi, kalau ini tidak saya pertanggungjawabkan. Tidak ada Pak, saya puluhan tahun ya, bukan puluhan tahun ya. Sudah ya 10 tahun lah. Sudah 10 tahun ngomong gini, sudah 10 tahun. Tidak ada yang protes, tidak ada. Karena saya punya hujah. Karena saya punya ini Pak. Merokok membunuh ini apa ini? Tapi Bapak dan Ibu sekalian, yang ini bukan saya yang mempertanggungkannya. Filter rokok mengandung darah babi. Filter rokok mengandung darah babi. Ini Profesor Dr. Simon Chapman, guru besar Sydney University, melakukan penelitian di 180 pabrik rokok dunia, menemukan temuan bahwa filter rokok contains of hemoglobin. Ya. Pig hemoglobin terdiri dari hemoglobin babi. Hemoglobin itu sel darah merahnya babi. Itu Bapak Ibu. Profesor Dr. Simon Chapman, guru besar ini. Nah, terus yang terakhir, jajan di luar terjebak narkoba. Ini ceritanya kenapa pada kalimat seperti itu? Saya ngomong ini 10 hari berturut-turut. Lisan saya harus ngomong gitu. Jajan di luar terjebak narkoba. Jajan di luar terjebak. 10 hari. Ya kira-kira 5 tahun yang lalu lah. Setelah saya ngomong 10 hari berturut-turut, tertangkap pengedar narkoba. Hati-hati sekarang. Tertangkap pengedar narkoba di sekitar pesantren. Di mana? Di Pacet. Di Pacet, apalagi Surabaya. Ini Pacet, kejadian ini di Pacet. Ya, kehidupan baru, dulu ada rumah di situ. Saya kurang cepat membeli tanah ini, karena memang nggak punya uang. 2 di antaranya pemilik warung, anaknya pemilik warung kanan kiri pesantren. Ya. Kiri pesantren, kanan pesantren. Anak pemilik warung. 7 orang. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kalau yang nggak percaya, saya panggil kepala desanya. Besok kita panggil. Besok kan kita nanti ke Pacet, saya panggil kepala desanya. Biasa panggilan saya.
Jadi bapaknya sudah makan jajan dari luar terjebak narkoba, makan jajan dari luar terjebak sarang narkoba. Saya ngomong begini 10 hari berturut-turut. Subhanallah. Tahu-tahu setelah 10 hari ada anak naik ke masjid jam 12 malam. Kata istri saya, gasik. Gasik itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu kok belum waktunya sudah datang gasik. Ada apa diikuti oleh istri saya. Ternyata di pojokan rumah, di pojokan masjid itu nanti kita sekarang tempatnya baliho-baliho. Di pojokan masjid ada orang jualan. Jualannya ya jam 12 malam itu sampai jam 1:30. Karena jam 2 sudah dibangunkan anak santri sudah dibangun. Dari bawah melemparkan pentol. Dari atas dilempari uang sesuai dengan jumlah uang yang dilemparkan ke bawah, dilemparkan jauh dari kampung Berol jauh, dari kampung Kembang jauh, dari Paras jauh. Saya berpikir dari sopo situ. Mulainya jualan jam 12 malam. Ternyata itu untung saya sudah 10 hari sebelumnya ngomong itu. Karena kemudian diikuti oleh peristiwa-peristiwa ini, maka saya bakukan sebagai ikrar. Jajan di luar terjebak narkoba, makan jajan dari luar terjebak. Kami Sivitas Akademika, santriwan dan santriwati, murid-murid, dewan guru, dewan pembimbing, dewan fungsional, dan sivitas yang lainnya berikrar bahwasanya kami beriman, bertakwa, berilmu, berdisiplin, bertanggung jawab, bersih, sopan, ramah, rapi. Ya. Tidak saya yang membaca, anak-anak sudah saya baca. Saya beri uang 5.000. Saya bawa uang 5.000 biasanya kalau mengajar uang 5.000-an, 100.000 atau 200.000 kepada mereka yang bisa membaca kitab, kepada mereka yang hafal hadis saya beri. Kalau bukan itu tidak apa. Ini bapak dan saudara. Nah, bapak dan ibu sekalian, itu motivasi. Nomor 2, gurunya di pesantren harus beda dengan guru di SMA Negeri, dengan guru di MA, di MAN harus berbeda. Mestinya mendekatilah kalau MAN mestinya, kalau memahami ini. Gurunya harus bagaimana tadi kemarin saya sampaikan, menguasai kompetensi. Semakin meningkatkan kualitas kompetensinya, sebab monggo nanti kalau panjenengan tekun dalam mengajar, ketika guru itu begitu hebat penguasaannya terhadap kompetensi, anak itu senang mengikuti pembelajaran dan mudah menangkapnya. Oleh karena itu, makanya mohon maaf saya diminta oleh Bu Kofifa, Bu Gubernur. Beliau kan mengelola TPH juga, Kawan Pendidikan Provinsi. Tolong diperbaiki Pak Yayasan. Mau saya perbaiki. Di 3 syaratnya mau. 1, saya jangan masuk struktur. Nomor 2, saya jangan diberi HR. Saya mau memperbaiki. Nomor 3, semua yang terlibat dalam upaya peningkatan kualitas, saya beri uang. Kalau ini disetujui, saya ini bahkan lebih bagus. Ya, saya lakukan seperti itu. Ini Bapak dan saudara-saudara. Nah, setiap kali saya memproses guru-guru dari Amanat Ummah, saya bawa.
untuk sharing, saling meningkatkan kualitas kompetensi. Setiap saya mau prosesnya, itu saya mau bawa mereka 11 orang. 11 orang saya bawa. Silakan bahas itu soal-soal. Dan kenapa harus demikian, kenapa harus demikian. Nomor 2, guru di pesantren, mohon maaf kalau harus bertanggung jawab mentransfer muatan kurikulum kepada seluruh peserta didik. Mohon maaf, biasanya yang mengerti di kelas itu hanya 3 orang, 4 orang. Berubah. Saya dulu di SMP itu dikumpulkan di kelas A. Saya masih ingat. Kelas A itu kelas yang istimewa, yang nomor satu dari A, B, C, D, E, kelas nomor 1 nomor 2 kumpulkan di kelas 3 nya di kelas A. Itu pun di kelas A ini yang pintar ya hanya beberapa orang saja, tetap karena apa? Tidak ada ketuntasan guru di dalam mempertanggungjawabkan transfer muatan kurikulum kepada seluruh siswa. Jangan sampai ada. Kemarin ada TKA, itu dominannya nilainya di bawah 4. Se-Indonesia itu dominan di bawah 4 nilainya. Ini kan tidak bertanggung jawab. Berarti amanat rumah bagaimana? Enggak. Ya. Kawan pendidikan Nalija yang saya ikut mengelolanya kekurangan waktu kalau sebulan lagi sudah enggak. Ya. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bagaimana? Yang nggak bisa diproses, yang nggak bisa, ini masih 4 semua. Setelah dievaluasi nilainya masih 4. Nah, yang masih 4 itu dikelompokkan menjadi 1, diproses sesama mereka, diprosesnya, dikumpulkan dulu jadi 1, diproses di kelas yang khusus mereka. Sehingga ritme mengajar juga menjadi berbeda, kemudian mereka juga berkompetisi sesama mereka, dan akhirnya mereka meningkat. Itu yang kita lakukan. Nomor 3, harus menjadi teladan moral bagi murid-muridnya. Sudah berani mendaftarkan sebagai guru, harus menjadi teladan moral. Ini yang sedang memprihatinkan pesantren hari ini, pelecehan seksual dan seterusnya menjadi berita besar di mana-mana. Mas Alis ini yang di KPAI bagaimana mengerikannya berita-berita yang didapat dari sana sini, dari sana melakukan mereka kemarin di Madura, di Keris Madura, sampai 30 santri dilecehkan oleh seorang busnya, lorak, kalau bahasa Maduranya lorak. Ini bagaimana kalau sudah seperti ini? Harus menjadi teladan moral bagi murid-muridnya. Nomor 3, guru di pesantren harus menganggap murid sebagai anak kandung sendiri. Karena Rasulullah memberikan contoh ana laka al-wali ilal waladi. Nomor 5, guru di pesantren harus mendoakan murid-muridnya. Dan keberuntungan kita ketika kita mendoakan murid, pasti kita akan mendoakan anak-anak kita terlebih dahulu. Baru kemudian kita mendoakan murid-murid kita. Tapi harus mendoakan murid-murid. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika muridnya pulang dibegal oleh perampok, sandalnya atau gempiaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melayang menampar perampok. Itu artinya apa? Di saat-saat genting mereka disertai dengan doa guru. Itu Bapak dan Ibu sekalian.
Ini bedanya apa? Nah, coba bisa dibayangkan ketika gurunya yang semacam ini, satu, harus terus meningkatkan kualitas kompetensinya. Nomor dua, sudah kalaupun misalnya di daerah-daerah gurunya lulusan SMA, tidak apa-apa, karena itu yang ada, tetapi kompetensinya ditingkatkan. Ada seorang guru lulusan SMA, dia menjadi pengajar bimbingan belajar, itu mahal sekali. Padahal dia lulusan SMA, bukan sarjana. Mahal sekali. Semua mata pelajaran dia sendiri yang mengajar. Fisika dia, kimia dia, matematika dia, biologi dia. Bayarnya berapa? 50 juta ditanggung masuk ITB, ditanggung masuk kedokteran, 50 juta. Tidak diterima, uang kembali. Lulusan SMA, si gurunya itu lulusan SMA, tidak sempat melanjutkan ke S1 dan lain sebagainya karena sudah dia berhasil dalam melakukan bimbingan itu. Artinya, ketika pun guru kita itu hanya lulusan SMA, tapi semangat. Saya pernah di di Lamongan, namanya Pak Sofyan, lulusan SMP mengajar matematika SMA, dan itu disenangi murid dan pintar, ya karena dia melakukan pendalaman tentang. Tapi yang begini ini jangan dibuat untuk akreditasi. Kalau dibuat untuk akreditasi ya nanti gagal akreditasi. Tapi justru yang begini ini kadang-kadang berkaitan dengan kompetensi lebih hebat daripada yang sarjana-sarjana yang tidak menguasai secara baik terhadap kompetensi yang diajarkannya. Ini Bapak yang sudah jelaskan. Jadi peningkatan kualitas kompetensi bisa datang. Bayangkan kita gurunya seperti ini, ya jauh berbeda dengan SMA. Nah kalau sudah gurunya yang seperti ini kalah SMA negeri, 20 SMA negeri bandingkan dengan satu amanat umum yang diterima di kedokteran tadi saya tidak ada sepanjangnya. Bisa pesantren. Nah, mereka motivasi, mereka setiap hari membaca bukti kronik, saya kepingin menjadi penggemar pesantren. Dan rata-rata kalau ditanyai siapa yang jadi ulama, kepingin jadi ulama, banyak yang ngaku ada. Siapa yang kepingin menjadi pemimpin, ada yang. Tapi kalau siapa yang jadi kepingin jadi konglomerat, biasanya ngaku semua itu. Tapi kalau menjadi konglomerat yang hormat. Murid dikondisikan ke dalam 7 hal menurut ta'limul muta'alim sudah, dan itu benar. Al-jiddu wal-mu'adhah, berkesungguhan dan ajib dalam berkesungguhan. Ya kalau tidak terus dalam kesungguhannya, ya tidak bisa. Kalau mau ulangan sudah belajar ulangannya. Kalau sudah tidak ada ulangan, tidak ada pekan ulangan, misalnya, ya tidak belajar. Tapi terus ada anak saya pernah mempunyai 2 orang murid yang satu namanya Lia, yang satu namanya Lain. Lia ini cerdas, Lain ini tidak seberapa cerdas, tapi kemana-mana bawa buku. Lain ini satunya siapa? Lain ini bukan Lia. Walaupun kedua-duanya kemudian terima beasiswa di Fakultas Kedokteran, kedua-duanya di UNED, beasiswa. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Al-jiddu wal-mu'adhah, taqlidul ghidha, sarankan kepada mereka, nah kalau makan jangan sampai kenyang. Kenyang itu datang 10 menit setelah makan. Kalau kamu saat makan saja sudah kenyang, bagaimana 10 menit kemudian? Sementara al-bitnatu tudhibul faqnata, kenyang itu menghilangkan kecerdasan. Nomor 3, Bapak dan Ibu sekalian, mudah membantu guru. Sudah
muridnya Mudawamatul Wudu, ya kalah jauh SMA negeri. Mudawamatul Wudu. Kenapa Mudawamatul Wudu? Al-wudu wal ilmu nur. Fa idza ijtama'a an-nur ma'an nur ikhtalaqa. Wudu itu cahaya. Ilmu yang disampaikan oleh guru kepada murid abstrak, tidak kelihatan, bentuknya cahaya. Ketika cahaya datang diterima oleh keberadaan yang bercahaya, akan menyatu, akan mudah dipahami. Nomor 4, tarkul ma'as, tidak boleh maksiat. Oleh karena itu gurunya harus menjadi teladan moral. Malah dulu mohon maaf, ketika saya awal-awal menjadi guru, saudara saya mengatakan jangan pernah kepingin kamu walaupun secantik apapun kawin dengan muridmu. Kawin dengan muridmu. Ya karena memang mungkin kalau kita senang, ya boleh datang namanya senang, tapi yang dikhawatirkan keteladanan moralnya yang hilang. Keteladanan moralnya. Tarkul ma'asi. Kenapa tarkul ma'asi? Al-wizru am-fadadhahu. Dosa itu membebani diri. Kalau kita belajar mata pelajaran matematika misalnya, di pundak kanan kiri kita ada beban, tak bisa mengerti. Apalagi bebannya beban psikologi yang lebih berat daripada beban konkret. Ini Bapak dan Ibu saya. Nomor 5, qiraatul Quran nadhran, membaca Al-Quran dengan dilihat Al-Quran 10 menit, 15 menit, tapi ditandai sehingga kemudian ada hakamnya. Man khatama Al-Quran falahu da'awatun mustajabah. Tandai. Kenapa? Kalau membaca Al-Quran dan melihat Al-Qurannya menjadi proses tadabbur, walaupun dalam bentuk yang paling kecil, yaitu melafadzkan tulisan Al-Quran ke dalam yang bagaimana semestinya berkaitan dengan makharijul huruf dan tajwidnya. Proses berpikir itu membentuk kecerdasan. Nomor 6, salat laili, salat malam. Nomor 7, tidak boleh jajan di luar. Tidak boleh jajan di luar. Li'annahu aqrabu ila najasah, karena jajan di luar itu lebih mendekati, bukan najis, lebih mendekati najisnya. Sebab ia kalau kejenuhan, kalau orang awam profit oriented, misalnya rawon satu belanga besar, kejatuhan kotoran kambing satu, itu nggak mungkin dibuang, padahal pasti najisnya karena itu ma'i, bukan ma'un tapi ma'i, nggak bisa diproses untuk bisa suci, ya sudah harus dibuang. Ya. Tapi apa mungkin dibuang sementara orientasinya profit oriented? Ya namu aqrabu ila najas wa aqrabu ila al-khabasah, lebih mendekati kotornya. Kotor itu sekarang narkoba itu, makanya harus dibentengi pesantren itu. Nah, saya tidak mengerti kenapa pengarang kitab itu sampai sejauh itu berpikir. Ternyata kalau tidak jajan di luar, itu juga ada nilai ekonominya. Kita bisa mendirikan kantin di dalam yang tujuannya untuk melindungi anak agar tidak makan makanan yang kotor dan tidak makanan yang najis. Tetapi itu pasar yang efektif sekali, sampai saya mengatakan istri saya 2 miliar 1 bulan penghasilan dari karena dia mengelola kantin. Nggak tahu kantinnya ada 24 atau berapa. Jadi ini sama dengan ngomong. Jadi, nah gurunya seperti itu, muridnya seperti itu, pasti kompeten, bisa. Kemudian dimotivasi oleh ikrar yang mengatakan.
Itu bapak-bapak dan ibu sekalian. Dan nanti ada proses-proses yang lain ditanyakan saat penutupan. Proses-proses yang lain kita bisa berkoordinasi. Misalnya kita punya tryout dan pembahasan tuntas. Ya. Bagaimana soal-soalnya kita bisa berkoordinasi. Sekarang punya ada HP, bisa kirimkan melalui HP dan kemudian di download bisa. Tetapi kemudian bagaimana pembahasan tuntasnya, ya ini nanti harus ada penataran terhadap guru-guru dengan bagaimana meningkatkan kualitas kompetensi. Saya diingatkan tadi katanya sudah jam 10, saya akhiri sekian Bapak dan saudara-saudara sekalian karena nanti malam sholat malam. Permintaannya Mas Yuri, sholat malamnya di sini katanya. Di sini, jedingnya di belakang, 8 jeding bisa dipakai semua. Kalau mau ke kamar mandi, itu Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Nanti dalam penutupan itu kita bisa berlama-lama membahas bagaimana melakukan upaya melahirkan 4 komponen di pesantren kita dan pesantren yang berpeluang untuk bisa. Jangan andalkan SMA negeri-negeri itu, jangan andalkan SMA negeri itu karena kondisinya tidak sama dengan kita. Nah, kalau kita yang kondisinya seperti itu, kemudian tidak percaya, sudah berarti nauzubillah min dzalik. Jangan putus asa, katanya Pak Prabowo. Jangan dibuatnya kita bangsa Indonesia putus asa, karena panjenengan yang kemudian mengatakan apa yang bisa, bisa. Itu Bapak dan Ibu. Demikian. Wa akhiran Allahumma fiqla wa biqariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.